Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar matematika tematik bersama Ustazah Galuh. Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Julusan mu'adzaban, sam'an wa ta'atan, sikap berdoa, yadun diangkat, roksun ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya teman-teman, semoga dengan berdoa kita diberi keberkahan dan kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman, ayah bunda dalam keadaan sehat ya. Ya, kita akan belajar masih di tema 6 ya, lingkunganku bersih. Subtema 3, lingkungan sekolahku. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, mampu mengenal dan menentukan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda atau situasi yang konkret. Yang kedua, melakukan pengukuran berat dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda atau situasi yang konkret. Ayo kita membaca bersama-sama ya. Mengukur berat benda menggunakan alat ukur tidak baku. Sampah hasil kerja bakti anak-anak dikumpulkan. Pak Guru memerintahkan anak-anak memilah sampah yang dapat didaur ulang dan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Siswa mengambil sampah yang dapat didaur ulang. Misalnya kertas, kaleng, plastik, dan kardus. Mereka akan belajar mengukur berat benda menggunakan timbangan sederhana. Alat-alat untuk menimbang yaitu gantungan baju, kantong plastik, bulatan tanah liat, dan ranting pohon. Nah, ini ada gantungan baju ya teman-teman. Nah, kalau ini ada apa? Ya, betul ya, kantong plastik. Nah, kalau ini bulatan tanah liat. Dan yang ini yaitu ranting pohon. Nah, teman-teman, langkah-langkah menimbang dengan alat sederhana yaitu siapkan alat penimbang, yaitu tadi ya gantungan baju, kemudian tanah liat. Buatlah bulatan-bulatan kecil dari tanah liat. Usahakan ukurannya sama ya teman-teman. Potonglah ranting pohon sehingga panjangnya mirip. Yang keempat, kaitkan kedua plastik di ujung timbangan. Nah, ini ya teman-teman. Yang kelima, masukkan benda yang akan ditimbang, misalnya botol plastik ke dalam salah satu plastik. Nah, yang keenam, masukkan tanah liat dan ranting pohon ke dalam plastik lainnya, sehingga kedua plastik seimbang. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, pada halaman 141. Next. Nah, teman-teman, setelah kalian menimbang, catatlah jumlah tanah liat dan ranting yang diperlukan untuk menyeimbangkan berat benda yang ditimbang. Timbang juga benda-benda lainnya yang telah kalian peroleh. Jangan lupa, kalian catat hasilnya pada kolom berikut ini. Nah, Ustazah akan mencontohkan ya satu benda, yaitu buku cetak. Tanah liatnya 7 butir, kemudian rantingnya ada 5. Nah, nanti setelah teman-teman
mengisi ini, dari hasil pengukuran di atas, manakah benda yang paling berat dan yang paling ringan? Benda yang paling berat adalah, dan benda yang paling ringan adalah. Nanti bisa ditulis di sini ya teman-teman ya, di buku cetak ya. Nah, silahkan teman-teman bisa praktek di rumah, menimbang benda-benda yang ada di rumah dengan bimbingan orang tua kalian. Semangat mencoba ya teman-teman. Nah, Ustazah punya soal, centanglah benda yang lebih berat. Nah, di sini Ustazah punya botol plastik ya teman-teman. Gambar A adalah gambar botol plastik. Ya, yang sudah seimbang ya dengan ini. Bulatan tanah liat. Yang gambar B ada kaleng ya teman-teman, kaleng dan sudah seimbang dengan bulatan tanah liat. Nah, benda mana yang lebih berat? Nah, pada botol plastik itu terdapat berapa ya bulatan tanah liatnya? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di dalam gambar A itu terdapat berapa bulatan tanah liat? Ya, 5 ya teman-teman. Nah, sedangkan pada gambar B itu terdapat berapa bulatan tanah liat? Kita hitung lagi ya teman-teman ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ada 7 bulatan tanah liat. Nah, benda mana yang lebih berat teman-teman? 5 bulatan tanah liat atau 7 bulatan tanah liat? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah 7. Jadi, yang mana yang kita centang teman-teman? A atau B? Ya, betul ya teman-teman. Yang kita centang yaitu yang B. Lanjut ya teman-teman. Ada soal lagi. Nomor 2 ya. Di sini Ustazah punya koran ya teman-teman. Ada koran. Sama-sama ya, ini koran dari kertas, ini juga koran dari kertas. Nah, perbedaannya jumlah bulatan tanah liat. Bisa kita hitung bersama-sama. Ada berapa jumlah bulatan tanah liat? 1, 2, 3. Nah, ada pada gambar A terdapat 3 bulatan tanah liat ya, teman-teman. Nah, pada gambar B terdapat berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2. Ya, terdapat 2 bulatan tanah liat. Jadi, mana yang kita centang teman-teman? Mana yang lebih berat? Ya, betul. Yang A ya, teman-teman. Yang A yang kita centang. Karena ada 3 bulatan tanah liat. Lanjut ya, teman-teman. Soal nomor 3. Nomor 3 ada kaleng. Gambar A ada kaleng, gambar B terdapat botol plastik ya teman-teman ya. Gambar kaleng, kita hitung ya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 bulatan tanah liat. Kemudian yang B, gambar yang B, kita hitung lagi ya, ada berapa bulatan tanah liatnya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ada 5 bulatan tanah liat. Nah, teman-teman, mana yang lebih berat? Ya, pinter sekali ya. Anak-anak hebat. Betul sekali. Yang A ya, teman-teman ya. Yang lebih berat. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal keempat. Nah, di sini Ustazah memiliki koran ya, masih sama, tapi sekarang perbedaannya adalah pada plastik, pada kantong plastik yang tadinya berisi bulatan tanah liat, sekarang diganti dengan kelereng ya teman-teman. Nah, yuk kita bersama-sama hitung kelerengnya ada berapa?
1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 5 kelereng. Kemudian yang gambar B ada 4 ya teman-teman. Ada 4 kelereng. Jadi mana yang lebih berat? Ya, betul ya. Yang A lagi ya, yang A yang lebih berat. Gambar kelima. Ada botol plastik dan kaleng ya teman-teman, masih diukur dengan bulatan tanah liat. Jadi ada berapa di botol? Ada 6 bulatan tanah liat. Pada kaleng, kantong plastik yang mengukurnya ada berapa? Ya, ada 5 bulatan tanah liat. Jadi mana yang lebih berat? Ya, betul, yang A ya teman-teman. Yang A yang lebih berat. Teman-teman sudah paham? Nah, jika belum paham, nanti teman-teman bisa WA ke Ustazah Galuh ya. Nah, menentukan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Di rumah, Tegar mengulangi pelajaran di sekolah. Dia mempraktikkan kembali cara menghitung berat benda. Dia segera mengambil alat-alat yang diperlukan, yaitu gantungan baju, kancing baju, plastik, dan kelereng. Tegar mengambil 2 benda untuk diukur, yaitu koran bekas dan toples. Hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Gambar yang sebelah kiri kalian ya teman-teman, ada koran bekas. Pada kantong plastik sebelah kiri, kantong plastik sebelah kanan itu ada kancing baju dan kelereng. Nah, ini sudah sama-sama lurus ya teman-teman, sudah seimbang. Gambar yang B ada gambar toples, kancing baju, dan kelereng. Ini juga sudah sama-sama seimbang ya teman-teman. Nah, menjawab pertanyaan hasil pengukuran tadi ya teman-teman yang dilakukan oleh Tegar. Amatilah kembali hasil pengukuran yang dilakukan Tegar di atas. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Ya teman-teman bisa melihat pada buku tema 6 halaman 155 ya. Halaman 155 ya. Nomor 1, berat koran sebanding dengan berapa kelereng teman-teman? Yuk kita hitung dengan melihat buku pada halaman 154. Berapa banyak jumlah kelereng? Nah, setelah kita hitung bersama-sama, ternyata ada 5 kelereng dan 5 kancing baju. Di antara dua benda tersebut, benda yang lebih berat adalah yang mana teman-teman? Nah, yang lebih berat itu yang lebih banyak ya teman-teman. Bisa terlihat ya pada gambar itu yang lebih berat adalah koran bekas ya. Di antara dua benda tersebut, benda yang lebih ringan adalah, nah bisa terlihat juga ya teman-teman pada gambar tadi, itu toples plastik ya yang lebih ringan. Berat toples plastik bekas berapa ya? Berapa kelereng? Ya betul, 3 kelereng. Dan berapa kancing baju? Ya betul ya, 3 kancing baju. Jadi yang lebih ringan adalah toples plastik ya. Nah sekarang masih mengukur berat sampah daur ulang. Nah teman-teman, sampah daur ulang adalah sampah yang bisa digunakan kembali ya. Tegar membantu ibunya membersihkan rumah. Dia mengumpulkan sampah-sampah yang dapat didaur ulang. Sampah-sampah tersebut dapat dijual ke tukang loak. Sebelum dijual, Tegar menimbang sampah tersebut menggunakan timbangan sederhana. Sebagai alat ukurnya, Tegar menggunakan kelereng. Inilah hasil pengukuran berat sampah yang dilakukan Tegar.
Nah, di sini ya teman-teman, Tegar mengukur 3 buah benda. Yang pertama, sampah kaleng itu ada 10 kelereng. Yang kedua, itu sampah botol plastik, beratnya itu 7 kelereng. Dan yang ketiga, ada sampah kertas, beratnya 5 kelereng. Nah, berdasarkan hasil pengukuran berat yang dilakukan oleh Tegar, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Teman-teman bisa melihat pada halaman 159. Ya, teman-teman. Untuk soalnya bisa teman-teman lihat pada halaman 160. Ya. Nomor 1. Berapa kelereng berat sampah kertas? Nah, berapa kelereng berat sampah kertas? Mana ya yang sampah kertas? Iya ya teman-teman, ada pada gambar ketiga ya. Paling kanan sendiri itu ada berapa? Ada 5 ya, 5 kelereng. Nah, yang kedua, ayo kita baca bersama-sama soalnya. Berapa kelereng berat sampah kaleng? Ya, yang mana? Yang sampah kaleng. Ya, yang berada di pinggir bagian kiri ya teman-teman. Sampah kaleng ada berapa kelerengnya? Ya, betul sekali. Ada 10. Kemudian, berapa kelereng berat sampah botol plastik? Nah, botol plastik itu yang berada di tengah-tengah ya teman-teman. Ada berapa? Ya, betul ya. Ada 7. Sampah apakah yang paling berat timbangannya? Ya, mana yang paling berat? Berarti kalau yang paling berat itu yang memiliki jumlah kelereng lebih banyak. Ya, betul. Sampah kaleng ya yang paling berat timbangannya. Kemudian soal terakhir, sampah apakah yang paling ringan timbangannya? Ya, betul. Sampah kertas. Sampah kertas adalah sampah yang paling ringan timbangannya. Nah, sudah ya teman-teman. Hari ini untuk pembelajaran matematika tematik. Bila ada banyak kekurangan, Ustazah minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.